sebelum kita memulai belajar kita kali ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan Sri untuk memimpin doa. Istidadan. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu dulu ini siapa ya yang tidak masuk hari ini? Dewi tidak masuk. Oke. Dewi mengapa tidak masuk? Alasannya apa? Ada kepentingan keluarga. Ada keperluan keluarga. Baiklah. Semoga besok Dewi bisa bergabung dengan kita untuk belajar bersama lagi ya. Amin. Baiklah anak-anak. Saya ingin bertanya dulu ini sama kalian. Kalian sudah kelas 9, maka kalian pasti punya pengalaman-pengalaman gitu dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di antara kalian yang pernah punya pengalaman transaksi jual beli, entah itu offline atau online? Siapa yang pernah punya pengalaman? Sebentar, semua punya pengalaman ya. Oke, saya tunjuk satu aja dulu. Pak, apa pengalamanmu? Jadi saya pernah membuka aplikasi pembayaran, lalu saya melihat ada sesuatu yang menarik, lalu saya memesannya, kemudian saya transfer uang. Nah, suatu waktu itu kami COD. Oke. Ternyata ketika saya buka, barangnya itu nggak sesuai dengan yang saya lihat di gambar. Oh, barang yang kamu terima tidak sesuai dengan yang kamu lihat, padahal kamu sudah transfer uang ya? Iya. Oke. Berarti kamu merasa Tertipu. merasa tertipu dari transaksi itu. Oke. Berarti punya pengalaman tertipu dari transaksi jual beli. Duh, kasihan, sabar ya. Oke. Kita akan membahas tentang sekitar ini anak-anak. Dia pernah tertipu, jadi nanti ke depan semoga tidak ada yang tertipu lagi. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang menipu dalam transaksi jual beli. Maka tujuan belajar kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam bermuamalah. Seperti apa sih kita itu dalam bermuamalah? Boleh nggak kita nipu-nipu biar untungnya banyak? Nanti kita akan bahas di sini. Dan kita nanti akan membahas tentang kandungan Al-Mutaffifin ini dengan cara inquiry. Kalian menemukan sendiri bagaimana kandungan Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Itu sudah ada komputer di depanmu, nanti kalian bisa browsing. Oke? Itu tujuan kita itu nanti yang akan kita raih dalam pembelajaran kita kali ini. Sudah siap belajar semua? Siap. Oke, bagus. We got history, got me feeling. Anak-anak, sekarang kalian silahkan menemukan sendiri tentang isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nanti kalian bisa langsung buka di folder D, data D. Oke, silakan cek data D. Itu ada link 1 YouTube, itu bisa kalian buka. Nanti ada yang saat itu, atau kalian juga bisa untuk mencari referensi di link 2. Itu isinya nanti tafsir surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Bisa dari tafsirnya Jalalain, yang link 2 itu dari tafsirnya Al-Maraghi. Oke, silakan diamati semuanya. Fokus, dipahami. Atau jika dari dua link itu kalian tidak puas, kalian bisa mencari referensi yang lain. Silakan.
We got history. Got me feeling. Waktunya udah habis nih memahaminya. Sekarang dari yang kalian amati dua link tadi, atau kalian mungkin sudah browsing di yang lain, sekarang saya pengen tahu ini dari hasil pengamatanmu, ada nggak yang ingin kamu tanyakan? Silakan, siapa yang mau bertanya? Arina, silakan bertanya. Gini saja, setelah saya mengamati dua link tadi kan saya baca semua, saya jadi bertanya-tanya bagaimana cara kita membedakan penjual yang benar-benar jujur dan penjual yang tidak jujur. Oke, bagaimana kita membedakan penjual yang jujur dan yang tidak jujur atau yang curang sesuai dengan Al-Mutaffifin tadi, gitu ya? Gimana ya? Ada yang bisa menjawab? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Oke, ini semuanya bisa ini. Dis, silakan. Menurut saya cara membedakannya kalau penjual itu menimbangnya sesuai takaran berarti dia penjual yang jujur, kalau dikurang-kurangi tidak sesuai takaran berarti dia penjual curang. Oke, begitu ya. Kalau dia sesuai menimbangnya sesuai timbangan berarti dia jujur lah, sesuai gitu. Kalau dia ngurang-ngurangi, didelik-delik deh berarti dia curang. Tidak curang, berarti dia tidak jujur sesuai yang ada di Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tadi. Oke, jawaban yang bagus. Barangkali ada yang mau bertanya yang lain? Pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, silakan. Ustazah, kan orang yang ditipu itu kasihan dan sadar sakit hati dia. Kira-kira konsekuensi apa ya yang diterima bagi orang yang menipu? Kan harus kena karma, Ustazah. Oh iya, orang yang curang atau yang nipu itu berarti nyakiti orang lain ya. Katanya harus dikenai karma kayak gini. Ada yang bisa menjawab konsekuensi apa yang akan dia peroleh dari pengamatan tadi? Ada yang bisa menjawab? Aduh, tidak jelas. Satu orang aja. Salis, silakan. Masuk ke neraka jahim Ustazah sebagai balasan kecurangannya itu. Oke, dimasukkan ke neraka jahim. Ini sesuai ayat berapa ya? Sesuai ayat 16 ya. Dimasukkan ke neraka jahim. Oke, jawaban yang bagus sekali. Tapi selain nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke neraka jahim sebagai balasan dari kecurangan dia selama di dunia loh, dia sudah akan mendapatkan konsekuensinya. Di antaranya apa? Di antaranya dia nggak dipercaya sama orang lain. Nah, dia suka ngapusi, dia suka curang, nggak dipercaya sama orang lain. Kalau sudah dipercaya berarti dia tidak akan dicintai sama orang lain. Mungkin orang lain akan acuh gitu, nggak mau peduli sama dia karena dia suka curang, dia suka bohong. Di dunia dapat konsekuensi, di akhirat juga mendapatkan konsekuensi yang pastinya sangat pedih. Seperti itu. We got history. Got me feeling. Sekarang kita bagi kelas kita menjadi beberapa kelompok. Nanti kita akan diskusi. Silakan kalian mendiskusikan dari hasil yang kita pelajari hari ini. Apa kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Oke? Silakan. Kelompok 1 berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan diskusi. Kalian bisa terus sambil mencari referensi yang ada di komputer masing-masing ya. Oke, silakan bekerja sama dengan baik. Oke. Oke, silakan. We got history. Got me feeling. Waktu diskusinya telah habis. Sekarang silakan untuk presentasi dari hasil diskusinya. Siapa perwakilan kelompok mana ini yang akan maju duluan? Silakan.
Oke, silakan untuk presentasi hasil diskusimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang saya dapatkan. Jujur adalah lawan dari perbuatan curang. Menurut surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, ada 2 ciri yang saya dan teman-teman saya dapatkan. Yang pertama adalah meminta lebih dari takaran yang seharusnya. Ini biasanya dilakukan oleh para pembeli ketika melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua adalah mengurangi takaran yang ada. Ini biasanya dilakukan oleh para penjual ketika terjadi transaksi di pasar-pasar atau toko tempat jual beli. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apa ada pertanyaan atau opini seperti itu? Saya mau menambahkan, orang yang berbuat curang akan masuk neraka jahim. Oke, tambahkan. Masuk neraka jahim sebagai konsekuensinya. Silakan. Sekian presentasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali presentasinya. We got history, got me feeling. Kita sudah mengamati, sudah mempelajari, sudah berdiskusi, dan sudah presentasi. Makanya saatnya kita mengambil kesimpulan dari kegiatan kita belajar hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Silakan. Oke, silakan. 1. Di antara ciri orang yang curang yaitu pembeli meminta lebih dari takaran. Oke, pembeli minta lebih dari sekedar takaran yang ada. Kesimpulan yang bagus. Ada lagi yang membuat kesimpulan? 1 saja. Oke, silakan. Mengurangi jika memberikan takaran. Oke, jika dia yang memberikan takaran, maka dia mengurang-urangi takarannya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang membuat kesimpulan? Oke, silakan. Orang yang curang akan masuk ke dalam neraka jahim. Oke, orang yang curang masuk neraka jahim. Oke, terima kasih. Kesimpulan-kesimpulan yang sangat bagus, luar biasa. Terima kasih. We got history, got me feeling. Jadi, dari hasil kesimpulan yang sudah kalian sampaikan tadi, kita bisa memperoleh beberapa hikmah ya anak-anak. Yang diantaranya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang curang, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak jujur. Karena ketika kita berbuat curang, karena kalau kita sudah tidak jujur, maka konsekuensi dunia akan kita dapatkan. Kita tidak dipercaya oleh orang lain. Itu hanya di dunia, cuma sebentar saja. Selain di dunia, nanti kita juga akan mendapatkan dampak di akhirat yang akan dimasukkan ke neraka jahim. Maka tidak usah menjadi orang yang curang ya. Tetap untuk menjadi orang yang jujur ya. Oke, terima kasih. Semoga kita semua akan menjadi orang-orang yang selalu mempertahankan kejujuran. Amin. Dan terhindar dari sifat-sifat curang sebagaimana yang dijelaskan oleh surat Al-Mutaffifin. Baiklah anak-anak, nanti kalian silahkan buka link 5 yang ada di data D. Itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kita akan tahu seberapa pahamkah kamu dengan pelajaran kita hari ini. Link 5 nanti bisa dibuka, bisa dikerjakan. Kemudian ketika sudah selesai, silakan jangan lupa di-submit biar saya nilai. Begitu ya, sudah siap semua ya? Baik, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Amin. Mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We got history,